Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Padang Panjang sepekan kembali menjumpai Anda. Sejumlah informasi telah kami rangkum dan akan segera kami hadirkan. Dari Comment Center Kota Padang Panjang, bersama saya Sinta Kurnia, inilah berita pertama. Sebagai reward dari provinsi, 5 rumah makan dan restoran di Kota Padang Panjang dikunjungi tim pra-audit sertifikat halal dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Sukovindo, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kedatangan tim pra-audit sertifikat halal dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Sukovindo, dan BPJPH ke 5 rumah makan dan restoran di Padang Panjang ini merupakan reward dari provinsi untuk kabupaten kota yang menjadi 3 terbaik dalam daya tarik wisata atau DTW halal Sumatera Barat tahun 2021. 5 rumah makan yang mendapatkan kunjungan diantaranya Sate Mak Syukur, Rumah Makan Tanpa Nama, Pecel Lele Om Tok, Bofet Gumarang, dan Rumah Makan Baramas. Pra-audit dilaksanakan selama 2 hari, Jumat 17 Juni 2022 dan Sabtu 18 Juni 2022. Perwakilan Dinas Pariwisata Sumatera Barat Nemiarti mengatakan pihaknya memfasilitasi pengurusan sertifikat halal untuk beberapa UMKM yang ada di Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Solo. 3 kabupaten kota ini merupakan 3 terbaik dalam DTW Halal 2021. Sementara itu, unit halal Sukovindo, Handra Yaspita mengatakan banyak UMKM yang tidak memahami cara mendapatkan sertifikat halal tersebut. Pra-audit dilakukan untuk mengedukasi rumah makan atau restoran terpilih, mulai dari pengisian dokumen dan semua proses, hingga mendapatkan sertifikat halal. Hal ini bertujuan agar bisa dilakukan antisipasi terhadap temuan-temuan yang terjadi belakangan ini. Pihaknya juga memberitahukan bagaimana jalannya proses audit, mulai dari pengisian dokumen, membuat akun pada aplikasi Si Halal, hingga sidang dengan Komisi Fatwa MUI, yang menjadi indikator utama dalam pra-audit ini, mulai dari bahan baku yang digunakan, proses produksi, hingga penyajiannya. Sementara itu, Satuan Pengawas BPJPH Ikrar Abdi menambahkan, pihaknya akan mengawasi setiap bahan yang digunakan dalam membuat olahan makanan dan harus memiliki sertifikat halal, serta akan terus dilakukan pengawasan dan pendampingan kepada 5 rumah makan dan restoran ini selama 6 bulan sejak diterimanya sertifikat halal. Ikut mendampingi Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Kota Padang Panjang Reynol Oktavian, serta Kepala Bidang Koperasi dan UKM Disperdakop UKM Rini Lisdayani. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul ikuti gotong royong bersama warga di RT 11 Kelurahan Seleng Atas dan RT 23 Kelurahan Kampung Manggis. Melanjutkan kegiatan minggu sebelumnya, Wawako Asrul kembali bergotong royong bersama warga RT 11 Kelurahan Silayang Atas dan RT 23 Kelurahan Kampung Manggis. Wawako Asrul mengatakan akan mengusahakan agar bisa mempermanenkan selokan di kedua RT tersebut yang memang menjadi faktor utama penyebab terjadinya banjir. Dengan dilakukannya gotong royong ini, Wawako Asrul berharap keresahan warga setempat bisa teratasi bersama-sama. Ini merupakan lanjutan dari gotong royong bersama minggu kemarin. Minggu kemarin itu sudah kita sepakati bersama juga dengan Pak Camat, Pak Lurah, antara Pak Lurah Seleng Atas dengan Pak Lurah Kampung Manggis. Karena gotong royong sekarang ini adalah RT 23 Kampung Manggis gabung dengan RT 11 Seleng Atas. Turut hadir bersama warga Camat Padang Panjang Barat Fiori Agustian, Lurah Silayang Atas Kofis Hendri McDonald, dan Lurah Kampung Manggis Akbar Syahnan. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76, Polres Padang Panjang menggelar olahraga bersama di halaman Polres. Olahraga bersama Polres Padang Panjang dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76 dibagi atas kegiatan senam bersama, jalan santai, dan bersepeda santai. Wakil Wali Kota Asrul saat melepas peserta olahraga mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76 yang jatuh pada 1 Juli mendatang. Rute jalan santai yang dilepas Wawako Asrul dimulai dari depan Mapolres, berlanjut ke Simpang Koto Panjang, Perumahan Gunung Saiyo, dan finish kembali di lapangan Mapolres Padang Panjang.
Untuk sepeda santai mulai dari Mapolres, Simpang Koto Panjang, Pesantren Serambi Mekah, SMP Negeri 1, AB Mart, dan finish di Mapolres Padang Panjang. Kapolres Novianto Taryono menyampaikan, olahraga bersama ini merupakan salah satu rangkaian acara peringatan HUT Bayangkara dan akan banyak lagi kegiatan yang akan dilaksanakan, baik formal maupun non-formal. Usai melakukan jalan santai dan bersepeda santai, acara dilanjutkan dengan senam bersama di lapangan Mapolres. Ikut hadir Ketua DPRD Mardiansyah, Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra beserta istri, unsur Forkopimda, pimpinan BRI Cabang Padang Panjang, OPD, dan undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 51 ekor kuda dipastikan berlaga pada event Pacu Kuda Alek Nagari Pabasko pada 26 Juni mendatang di gelanggang Pacuan Kuda Bancalaweh, Kota Padang Panjang. Sebagai salah satu syarat bagi kuda sebelum berlaga di event Pacu Kuda Alek Nagari, Ketua Pelaksana Delius Putra menyampaikan, panitia baik dari Pordasi Padang Panjang dan Pordasi Provinsi Sumatera Barat, serta Dewan Steward sudah melakukan pengukuran dan registrasi kuda yang akan berpacu, dilanjutkan dengan drawing untuk race yang akan dipertandingkan. Dari hasil drawing tersebut, 51 kuda bisa dipastikan berpacu di 10 race yang diperlombakan, di antaranya draft bogi baru 2.400 meter, draft bogi usang 3.200 meter, kelas E perdana pacu 600 meter, kelas CD perdana 600 meter, kelas AB perdana 800 meter, kelas CD permula 1.200 meter, kelas AB pemula 1.400 meter, kelas terbuka 1.200 meter, kelas remaja 1.600 meter, dan derby 1.800 meter. Karena masih dalam kondisi pandemi meskipun sudah melandai, ada beberapa peraturan yang akan diterapkan khusus untuk komponen berkuda, seperti joki, pelatihan, dan lainnya, agar bisa mengikuti batasan-batasan yang ditentukan Dewan Steward dan mengacu pada protokol kesehatan. Sementara itu, Ketua Harian Pordasi Padang Panjang Fedri mengatakan setelah selesai dilakukan drawing, pihaknya juga akan melakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait untuk membahas teknis pelaksanaan di hari H. Dan sudah mulai pula dilakukan pendataan UMKM yang akan berjualan di area pacuan. Hal ini sesuai dengan instruksi wali kota, bagaimana perhelatan pacuan kuda ini bisa berdampak kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Panitia masih menerima UMKM yang mau ikut berjualan pada event tersebut untuk bisa melapor ke Sekretariat Panitia di Bancalaweh, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Fedri berharap pelaksanaan pacuan kuda di Padang Panjang bisa berjalan dengan baik dan bisa memberi dampak positif bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Bantu branding UMKM, ISI Padang Panjang menggelar kegiatan pameran Corporate Identity DKV 20 di Aula Hotel Aulia pada Senin 20 Juni 2022. Pengguntingan pita oleh Wakil Wali Kota Asrul disaksikan Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Yandri, Ketua Prodi Desain dan Komunikasi Visual atau DKV Ferry Fernando, dan mahasiswa DKV Angkatan 20, menandai dibukanya kegiatan pameran Corporate Identity DKV 20 yang diadakan oleh ISI Padang Panjang. Wawako Asrul mengaku terkesan dengan desain dan logo yang dipamerkan mahasiswa ISI, apalagi logo dan desain tersebut dibuat untuk UMKM yang ada di Padang Panjang. Disebutkan Wawako Asrul, salah satu program unggulan Padang Panjang adalah Rumah Wira Usaha, di mana para UMKM diberikan pelatihan dan pendampingan oleh ahlinya, salah satunya untuk membranding produk. Sementara itu Yandri menyampaikan, kegiatan ini merupakan sebuah image bagi UMKM atau perusahaan, karena mereka mendapatkan tawaran dari mahasiswa untuk membuat desain dan logo yang bisa dipakai untuk brand produknya. Dijelaskan pula oleh Ferry Fernando, pameran ini menghadirkan 15 kelompok UMKM yang ada di Padang Panjang dan Bukit Tinggi, di mana semua mahasiswa membuatkan desain logo untuk mereka dan dipamerkan di sini. Ferry berharap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan membantu UMKM. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Dihadiri Bunda Paudian Puspita Fadli Amran, Rodatul Atfal, Playgroup, dan Baby House Rahma El Yunusia menggelar refleksi hasil pendidikan selama 1 tahun.
Pagelaran kegiatan refleksi hasil pendidikan 1 tahun Raudatul Atfal atau RA, Playgroup dan Baby House Rahmah El Yunusiah Perguruan Diniyah Putri diisi dengan kegiatan kelulusan 54 murid RA. Dengan didampingi orang tua, 50 murid RA yang lulus tersebut menerima ijazah dan plakat yang diserahkan langsung oleh Bunda PAUD Dian Puspita Fadli Amran. Bunda Dian menyampaikan selamat atas terlaksananya acara tersebut. Ia juga memberikan arahan agar pendidikan karakter diutamakan pada usia dini, mendidik perkembangan motorik, sensorik, bahasa, seni, pembentukan karakter, bagaimana anak bersosialisasi terhadap temannya maupun lingkungannya. Disampaikannya pula, orang tua diminta bisa mengetahui potensi yang berbeda-beda pada setiap anak. Jangan memaksakan anak, karena tujuan dari pendidikan anak usia dini ialah pembentukan karakter menjadi anak yang cerdas, sehat, ceria dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perbuatannya sesuai Al-Quran dan hadis. Sementara itu, pimpinan Perguruan Diniyah Putri Fauziah Fauzan El Muhammadi mengatakan, kegiatan ini merupakan gambaran progres kemajuan anak dan hasil kerja guru dalam membimbing anak-anak. Ia juga menjelaskan tentang kubah kurikulum, yaitu Quran Sunnah Brain Attitude yang dirancang di Diniyah Putri dan telah dilaksanakan di RA sejak tahun 2016. Sementara itu, Kepala RA Yanti Gusvita menyampaikan terima kasih atas kepercayaan orang tua kepada RA Rahmah El Yunusiah. Dari 54 orang murid, sebanyak 27 orang sudah pandai membaca Al-Quran. Kepada orang tua, Yanti meminta untuk terus mendampingi anak hingga ke jenjang berikutnya. Salah seorang wali murid, Zia Ulfikri, mengungkapkan terima kasih kepada Perguruan Diniyah Putri atas dedikasinya hampir 40 tahun dan terus berinovasi. Haris Suyata dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat dinilai oleh tim penilai kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Rabu 22 Juni 2022. Penanggung jawab tim penilai kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat Amasrul selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Sumatera Barat mengapresiasi Silaing Bawah karena telah berhasil melewati 2 penilaian, yaitu saat lomba tingkat kecamatan dan tingkat kota. Selain itu, pada penilaian tahap pertama bidang administrasi 1 hingga 4 Juni lalu, kelurahan ini juga telah masuk dalam 4 besar. Dikatakan Amasrul, penilaian kelurahan ini bertujuan untuk mengevaluasi, menilai dan mendorong kelurahan untuk mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Dalam pelaksanaan lomba ini, tim menitik beratkan kepada data profil kelurahan, dokumen yang ada, dan yang paling penting inovasi yang dilakukan kelurahan bersama masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Pada klarifikasi lapangan, penilaian dibagi atas 7 kelompok, di antaranya pemerintahan, kewilayahan, kelembagaan, kesehatan, PKK, ekonomi dan masyarakat, serta pendidikan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Asrul menyampaikan untuk penilaian kelurahan berprestasi, Padang Panjang pada 2021 mendapatkan juara 1 melalui Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur. Semoga Silaing Bawah tahun ini juga bisa mengikuti jejak Kelurahan Ganting. Silaing Bawah sudah mempersiapkan segalanya dengan baik, tinggal tim yang akan meninjau dan menilai di lapangan. Karena penilaian ini merupakan sebuah ajang untuk mengintrospeksi diri dan evaluasi bagi kelurahan untuk lebih baik lagi ke depannya. Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra, Ketua TPPKK Dian Puspita Fadli Amran, Ketua GOW Nova Erayanti Asrul, Ketua DWP Sri Hidayani Soni, Kepala OPD, Camat dan Lurah Sekota Padang Panjang, serta undangan lainnya. Yuli Guslinda dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Masih dalam rangkaian penilaian kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, RT 13 Mandiri Kelurahan Silaing Bawah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari tim penilai. Apresiasi diberikan kepada RT 13 Mandiri Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat saat tim penilai kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 melakukan penilaian lapangan usai acara sambutan di kantor Lurah Silaing Bawah. 3 bidang yang ikut turun ke RT 13 Mandiri ini terkesima melihat inovasi di RT tersebut, seperti pos gizi, kolam jujur, kelompok wanita tani, pos ronda, dan lain sebagainya.
Tim penilai bidang kesehatan Ayla Meranita mengatakan RT 13 luar biasa sekali karena benar-benar mandiri dengan banyaknya swadaya dari masyarakat sekitar. Ia juga mengapresiasi pos gizi Silayang Bawah yang terus menerima swadaya dari masyarakat untuk membuat bahan makanan yang bergizi bagi balita-balita yang ada di sekitarnya. Dengan banyaknya swadaya dari masyarakat, maka kebutuhan gizi untuk balita juga terpenuhi. 3 bidang yang ikut turun diantaranya bidang wilayah dengan penilaian pos ronda, bidang perekonomian melihat bagaimana ekonomi masyarakat di Kelurahan Silayang Bawah, dan bidang kesehatan untuk menilai pos gizi. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Tidak hanya RT 13 Mandiri yang mendapatkan apresiasi dari tim penilai, Canting Buana Kreatif yang merupakan sentra kerajinan daerah Kota Padang Panjang yang terletak di kelurahan yang sama juga mendapatkan apresiasi. Apresiasi diberikan kepada sentra kerajinan membatik Canting Buana Kreatif oleh tim penilai lomba kelurahan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 bidang ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kapasitas masyarakat Evi Zulfiana Ros. Evi mengatakan sentra batik Canting Buana sesuai dengan tema yang diangkat dalam lomba kelurahan berprestasi tahun ini, Kelurahan Tangguh, Ekonomi Tumbuh. Canting Buana hadir dengan membuka pelatihan membatik gratis bagi warga sekitar maupun luar daerah dan berdampak bagi perekonomian masyarakat. Selain itu, Evi juga mengapresiasi pemiliknya Widianti yang sudah memberi wadah dan edukasi kerajinan membatik kepada penyandang disabilitas. Saat ini Canting Buana sudah memiliki karyawan tetap 3 orang penyandang disabilitas. Dalam kunjungan tersebut, Widi juga berkesempatan memberikan edukasi tentang apa itu batik tulis, batik cap, ekoprint, dan shibori kepada tim penilai, serta memperlihatkan koleksi karya-karya batik yang ada di Galeri Canting Buana Kreatif. Saat penilaian kelurahan berprestasi, tim penilai bidang PKK yang didampingi Ketua TP PKK Padang Panjang, Dian Puspita Fadli Amran, beserta rombongan juga berkesempatan mengunjungi Canting Buana Kreatif. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau Perwosi Kota Padang Panjang periode 2022-2026 yang diketuai oleh Nova Erayanti Asrul dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Perwosi Provinsi Sumatera Barat Fitria Amalia Audi. Pelantikan dan pengukuhan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau Perwosi Kota Padang Panjang periode 2022-2026 oleh Ketua Perwosi Provinsi Sumatera Barat Fitri Amelia Audi dilaksanakan di Hall Lantai 3 Balai Kota Rabu 22 Juni 2022. Wakil Wali Kota Asrul mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Ketua dan Pengurus Perwosi Padang Panjang yang telah dilantik, Nova Erayanti Asrul. Menurut Wawako Asrul, Perwosi sebagai organisasi wanita olahraga yang anggotanya secara sukarela membaktikan diri untuk suatu tujuan bersama, yaitu menjadikan wanita Indonesia yang sehat, bugar, untuk membentuk keluarga sejahtera dan cinta olahraga. Wawako Asrul berharap dengan kehadiran Perwosi dapat mendukung terwujudnya masyarakat sehat dan berkepribadian sesuai karakter bangsa. Hal ini berguna untuk menunjang pembangunan yang ada di Kota Padang Panjang. Sementara itu, Ketua Perwosi Provinsi Sumatera Barat Fitri Amelia juga mengajak Perwosi Padang Panjang untuk menjalin kerjasama dengan insan olahraga, baik dengan atlet, KONI, dan Disporapar, sehingga terbentuknya sinergi yang kuat dan mampu memberi motivasi kepada masyarakat untuk senantiasa hidup sehat dengan olahraga yang teratur dan memotivasi seluruh warga Kota Padang Panjang untuk terus berolahraga agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Ketua Perwosi Padang Panjang Nova Erayanti Asrul meminta dukungan dari pemerintah Kota Padang Panjang dan KONI untuk pelaksanaan program kerja Perwosi tersebut. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua TP PKK Kota Dian Puspita Fadli Amran, Kepala Disporapar Mai Harman, serta pengurus dan anggota Perwosi Kota Padang Panjang. Rifki Mahendra dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Guna mempererat atau GOW Kota Padang Panjang adakan pertemuan bulanan di Aula Pertemuan Koramil. Kamis, tanggal 23 Juni. Ketua GOW Nova Erayanti Asrul saat memberi arahan mengatakan, pertemuan bulanan yang diadakan GOW guna mempererat silaturahmi sesama anggota.
Dikatakan Nova Era, anggota GOW harus memiliki pemikiran dan inovasi yang bisa ikut membangun Kota Padang Panjang melalui peningkatan sumber daya manusia. Sementara itu, pelaksana kegiatan bulan ini, Ketua Persid KCK Cabang 61, Dim Tanah Datar, Mirna Wishuda Utama mengatakan, kreativitas anggota GOW saat ini perlu ditingkatkan lagi, karena ia yakin kreativitas tidak terbatas oleh umur. Rangkaian acara pertemuan kali ini ditutup dengan tausiah oleh Ustadz Ridho Al-Jundi yang bertemakan orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang memiliki kelebihan dalam hidupnya dan digunakan untuk kebaikan. Pertemuan bulanan ini turut dihadiri Ketua Persatuan Istri-Istri DPRD Miss Novia Mardiansyah, selaku penasehat GOW, dan organisasi-organisasi wanita lainnya. Yuliati Desi Putri dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Mengusung tema memupuk generasi robbani pecinta Quran, Taman Kanak-Kanak Ma'arif menggelar perpisahan dan khatam kibar pada Sabtu 18 Juni 2022. Taman Kanak-Kanak Plus Ma'arif menggelar perpisahan dan kibar khatam dengan tema memupuk generasi Rabbani pencinta Al-Quran. Kepala TK Plus Ma'arif Ustazah Nur Aini mengatakan, tahun ini murid TK yang tamat berjumlah 47 orang, lalu anak TK yang melanjutkan ke kelas B sebanyak 11 orang. Dikatakannya lagi, murid TK tersebut memiliki bacaan Quran atau kibar yang baik. Kemudian ibadah sholat dan hafalan Quran yang dicapai anak sudah setengah juz. Untuk anak TK yang sudah bisa membaca Al-Quran sebanyak 8 orang dan yang sudah selesai kibar 3 orang. Sisanya kibar B sebanyak 36 orang. Ketua Yayasan Wakaf Ma'arif Masril menyampaikan akan menjadi kenangan bagi anak serta menjadi motivasi bagi orang tua dalam mendidik anak-anak mempedomani Al-Quran dan menjadi penghafal Quran pada masa yang akan datang. Haris Suyata dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 20 paket besar ganja dan 3 paket kecil sabu dimusnahkan pada peringatan Hari Narkotika Internasional di Lapangan Bancalawe pada Jumat 24 Juni 2022. Sebelum pemusnahan 20 paket besar ganja dan 4 paket kecil sabu, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI di Kota Padang Panjang diawali dengan apel bersama ASN dan THL yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Asrul. Pada amanatnya, Wawako Asrul mengatakan HANI merupakan momentum penting bagi masyarakat dunia untuk meneguhkan perlawanan terhadap kejahatan luar biasa yang masih menjadi tantangan besar bagi seluruh negara. Dalam menanggulangi permasalahan narkoba ini, perlu strategi yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan seluruh komponen, tentunya dengan cara kerja cepat dan kerja hebat. Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dengan momentum HANI ini untuk melakukan langkah-langkah nyata, bersama-sama saling bahu-membahu, serta berkomitmen dalam melawan dan memberantas penyalahgunaan narkoba, serta menjadikan Kota Padang Panjang bersih dari narkoba. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbang Pol I Putu Venda mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri, Kepolisian, dan pihak lainnya dalam pemusnahan narkotika ini. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra, Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Komandan Secatabe Rindam 1 Bukit Barisan, dan Komandan Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Padang Panjang, staf ahli, asisten, Ketua GAN Padang Panjang, dan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Pemirsa, Minggu 26 Juni 2022 adalah kegiatan Pacu Kuda Alek Nagari Pabasko di Gelanggang Pacuan Kuda Bancalawe. Mari saksikan dan ikuti bersama. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.